Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, anak-anak hebat yang soli dan soliha. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan terus semangat ya. Pada video pembelajaran kali ini, kita sudah masuk di pertemuan 3, semester 1 pembelajaran matematika kelas 4. Materi yang akan kita bahas adalah berbagai bentuk pecahan. Sudah siap untuk mendengarkan penjelasan hari ini? Simak baik-baik ya. Tujuan pembelajaran kali ini diharapkan siswa mampu menjelaskan berbagai bentuk pecahan, pecahan campuran, pecahan biasa, desimal, persen, dan hubungan di antaranya. Langsung aja yuk ke pembahasannya, berbagai bentuk pecahan. Pecahan yang pertama yaitu ada pecahan biasa, pecahan yang terdiri dari pembilang dan penyebut, yang sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya. Selanjutnya ada pecahan campuran, pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan. Kemudian ada juga pecahan desimal, yaitu pecahan per 10, per 100, per 1000, dan seterusnya yang biasanya ditandai dengan tanda koma. Kemudian yang terakhir ada persen, bentuk lain dari pecahan berpenyebut 100. Yuk kita akan bahas satu persatu ya. Pembahasan yang pertama yaitu tentang pecahan campuran. Pecahan campuran adalah terdiri dari bilangan bulat dan pecahan. Contoh bentuk pecahan campuran misalnya 2, 3, per 4. Bagaimana jika mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa? Contohnya 2, 3, per 4. Maka caranya adalah penyebutnya dikali dengan bilangan bulat. Maka 4 dikali 2 sama dengan 8. 8 ini kita tambahkan dengan pembilangnya, hasilnya 11. Maka penyebutnya ditulis dengan angka yang sama ya, jadi hasilnya 11 per 4. Kemudian yang perlu kalian perhatikan, apabila angka pembilang suatu pecahan lebih besar dari penyebutnya, maka pecahan tersebut dapat diubah menjadi pecahan campuran ya. Contohnya 7 per 3. Perhatikan, pembilangnya lebih besar kan? Maka kita bisa dapatkan pecahan campuran ini dengan cara membaginya. Jadi 7 dibagi 3. Pembagian terdekatnya 2, kemudian 2 dikali 3 sama dengan 6. Kita tulis di bawah angka 7, kemudian 7 dikurangi 6. Hasilnya 1. Hasil dari pembagian 7 dibagi 3 sama dengan 2, sisanya 1 ya. Nah, bagaimana untuk mengubah dalam bentuk pecahan campuran? Maka 7 per 3 sama dengan hasil pembagiannya kita tulis sebagai bilangan bulat ya, 2. Pembilangnya berasal dari sisa pembagiannya, 1. Penyebutnya dengan angka yang sama ya, yaitu 3. Jadi hasilnya 2, 1 per 3. Bagaimana anak-anak? Semoga bisa dipahami ya. Kita akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu pecahan desimal. Pecahan desimal merupakan pecahan per 10, per 100, per 1000, dan seterusnya yang ditulis dengan tanda koma. Contohnya adalah 0,3456. Nah, 0 ini sebagai satuan. Kemudian perhatikan ada angka di belakang koma. 1 angka di belakang koma namanya persepuluhan. 2 angka di belakang koma namanya perseratusan. 3 angka di belakang koma artinya perseribuan. 4 angka di belakang koma artinya persepuluh ribuan. Maka cara membaca desimal adalah 0,3456.
Yuk lanjutkan cara mengubah pecahan desimal. Yang pertama, bagaimana mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa? Contohnya, 0,3. Perhatikan ada satu angka di belakang koma, maka kita bisa tulis penyebutnya per 10. Pembilangnya, bilangan itu sendiri ya, kita tulis 3. Contoh berikutnya, 0,45. Perhatikan lagi, ada dua angka di belakang koma, maka penyebutnya kita bisa tulis per 100. Betul. Nah, pembilangnya tulis juga 45. Ternyata hasil 45 per 100 ini bisa kita sederhanakan loh. Bagaimana? Caranya kita bagi masing-masing dengan 5 ya. 45 dibagi 5. Hasilnya? Iya, 9. 100 dibagi 5, 20. Hasilnya jadi 9 per 20. Kita contoh berikutnya. 2,753. Perhatikan ada 3 angka di belakang koma. Jadi penyebutnya kita rubah menjadi per 1000. Hasilnya, pembilangnya tulis semua ya dari angka yang sudah ada, 2753 per 1000. Semoga mudah dipahami ya. Kita akan melanjutkan cara mengubah pecahan biasa ke bentuk desimal. Caranya, kita bisa mengubah penyebutnya menjadi per 10, per 100, atau per 1000. Kalian juga bisa loh dengan cara pembagian bersusun. Nanti kita akan pelajari satu persatu ya. Contohnya, yang pertama, 1 per 2. Perhatikan penyebutnya, kira-kira kita bisa rubah ke dalam bentuk penyebut per 10, per 100, atau per 1000 ya. Kita cari penyebutnya yang angkanya bisa lebih dekat dengan 2. Iya, betul sekali, per 10. Maka 2 dikali berapa supaya penyebutnya 10? Iya, betul sekali. Dikali 5. Kita tulis ya, kalau penyebutnya sudah dikali 5, pembilangnya juga dikali 5. Hasilnya adalah 1 dikali 5, 2 dikali 5, iya, 5 per 10. Nah, bagaimana kita mengubah ke bentuk desimalnya? Perhatikan, penyebutnya adalah per 10. Artinya, ada satu angka di belakang koma. Kita buat formatnya ya. Satu angka di belakang koma. Pembilangnya kita tulis 5. Karena tidak ada angka lagi, kita tambahkan 0 ya. Nah, maka hasilnya 0,5. Atau dengan cara pembagian bersusun juga bisa. Yuk kita praktekkan. Langsung 1 per 2 ini kita bagi menggunakan pembagian bersusun. Maka 1 dibagi 2. 1 dibagi 2 tidak bisa ya, maka kita tulis 0. 0 dikali 2, 0. Kita tulis di sini. Kemudian kita kurangi ya, 1. Dan kita coba 0-nya turun karena tidak ada angka lagi. Maka di atas tambahkan koma, jadi 10 dibagi 2 sama dengan 5. 5 dikali 2, 10. Kemudian kita kurangi, hasilnya 0. Oke, sama saja kan ya anak-anak ya? Contoh yang kedua, 3 per 4. Kira-kira kita bisa rubah penyebutnya menjadi per 10, per 100, atau per 1000? Iya, per 100. Maka 4 dikali berapa? Ya, dikali 25 ya. Pembilangnya juga harus dikali 25. Maka hasilnya 3 dikali 25, 75 per 100. Kita akan rubah ke bentuk desimal ya. Caranya seperti tadi. Kalau per 100 otomatis ada 2 angka di belakang koma. Kita buat ya coret-coretnya. Kemudian komanya jangan lupa ditulis. Pembilangnya kita tulis juga ya.
Nah, angka di depan koma kita tulis 0. Hasilnya adalah 0,75. Selanjutnya, contohnya adalah 3/8. Kira-kira penyebut 8 kita bisa jadikan per 10, per 100, atau per 1000? Kalau per 10 bisa atau enggak? Tidak. Kalau per 100, 8 dikali berapa ya supaya hasilnya 100? Tidak ada juga. Coba kita per 1000 ya. Iya, bisa sekali. 8 dikali berapa supaya hasilnya per 1000? Iya, 125. Maka pembilangnya juga dikali 125 ya. Kita kalikan sama dengan 3 dikali 125 sama dengan 375 per 1000. Kita akan rubah ke bentuk desimal. Dengan cara kita bisa perhatikan nih. Per 1000 berarti ada 3 angka di belakang koma. Kemudian tulis pembilangnya 375. Nolnya kita tulis juga ya. Hasilnya adalah 0,375. Atau kalian juga bisa nih, misalnya kalian tulis dulu pembilangnya 375. Karena per 1000 ada 3 nol, maka kita bisa langkah maju ke kiri sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Nah, komanya ditaruh di situ, nolnya kita tambahkan. Jadi hasilnya sama ya, 0,375. Semoga bisa dipahami. Selanjutnya, masih dalam bentuk pecahan desimal, di mana kita akan belajar cara mengubah desimal ke dalam bentuk pecahan sederhana. Contohnya, yang pertama, 0,8. Perhatikan, ada satu angka di belakang koma. Iya, jadinya penyebutnya per 10. Pembilangnya ditulis ya. Jadi hasilnya 8 per 10. Kita akan sederhanakan nih. Kira-kira dibagi berapa ya supaya nilainya lebih sederhana? Iya, dibagi 2. Penyebutnya juga dibagi 2 ya. Hasilnya 4 per 5. Lanjut ke contoh yang kedua, 0,75. Perhatikan ada 2 angka di belakang koma, maka hasilnya iya, 75 per 100. Kira-kira kita sederhanakan bisa nggak ya? Iya, bisa sekali. Coba kita bagi 5 dulu ya. 75 dibagi 5, 15, 100 dibagi 5, 20. Hasilnya 15 per 20. Masih bisa disederhanakan lagi? Iya, bisa sekali. Dibagi 5 ya masing-masing. Maka hasilnya 15 dibagi 5, 3. 20 dibagi 5, 4. Atau kalau misalnya kalian bisa secara langsung, saya tahu nih, 75 itu bisa dibagi 25. Dan 100 juga bisa. Nah, berarti kalian bisa langsung. Coba ya, kita tulis ya. 75 per 100 kalau kita coba-coba dibagi 25. Iya, jadi 75 dibagi 25. Hasilnya 3. 100 dibagi 25, 4, sama saja ya. Jadi kalau kalian bisa langsung, bisa kalian bagi nilainya secara langsung. Nomor 3 contohnya adalah 2,25. Sama dengan, nah satuannya kita tulis ya sebagai bilangan bulat. Tulis 2. Pembilangnya kita tulis angka di belakang koma, 25. Perhatikan ada 2 angka di belakang koma, maka penyebutnya per 100. Masih bisa kan disederhanakan? Yuk kita coba ya. Masing-masing kita bagi 5. 25 dibagi 5 berarti 5. 100 dibagi 5, 20. Jangan lupa 2-nya ditulis. Hasilnya 25 per 20. Masih bisa disederhanakan kan? Iya, coba ya kita masing-masing dibagi 5.
Hasilnya kita tulis 2, kemudian 5 dibagi 5, 1, 20 dibagi 5, 4. Maka hasil akhirnya 2, 1/4. Lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu materi persen. Persen merupakan bentuk pecahan berpenyebut per 100 yang ditulis dengan lambang persen. Contohnya, yang pertama, 7%. Karena pecahan ini berpenyebut per 100, bentuk lainnya adalah 7/100. Yang contoh kedua, 80%. Maka bisa kita tulis dengan 80/100. Ternyata bisa kita sederhanakan loh. Coba kita bagi masing-masing 10 ya, baik pembilang dan penyebutnya. Maka hasilnya 80 dibagi 10, 8. 100 bagi 10, 10. Jadi hasilnya 8/10. Contoh berikutnya, 125%. Maka kita bisa ubah ke dalam bentuk pecahannya menjadi per 100. Jadi pecahannya 125/100. Ini masih bisa kita sederhanakan ya. Kita coba masing-masing dibagi 25. Maka hasilnya 125 dibagi 25 sama dengan 5. 100 dibagi 25 sama dengan 4. Nah, ternyata ini kita juga bisa ubah ke bentuk pecahan campuran karena pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Kita rubah menggunakan pembagian bersusun. 5 dibagi 4. Pembagian terdekatnya adalah 1. 1 dikali 4, 4. Kemudian kita kurangi ya. 5 dikurangi 4, 1. Maka hasilnya 1/4. Bagaimana anak-anak? Semoga bisa dipahami ya. Lanjut, kita akan mempelajari cara mengubah persen ke bentuk desimal. Contoh yang pertama, 5%. Bentuk pecahannya menjadi 5/100. Kemudian kita akan rubah ke bentuk desimal. Perhatikan penyebutnya per 100, maka ada 2 angka di belakang koma. Ya, kita buat coret-coretnya seperti ini, kemudian komanya kita tulis. Nah, kita tulis juga pembilangnya dari belakang, 5. Kemudian tidak ada angka lagi, kita tambahkan 0 ya. 1, 2. Jadi hasilnya 0,05. Nomor 2. Contoh berikutnya, 75%. Kita akan buat menjadi bentuk pecahan biasa ya. Berarti 75/100. Kita akan rubah ke bentuk desimalnya. Dengan cara perhatikan penyebutnya. Ada 2 angka di belakang koma. Jadi, komanya ditulis. 75 kita tulis. Kemudian nolnya kita tambahkan ya. Hasilnya 0,75. Nomor 3, contohnya adalah 150%. Kita bisa rubah ke bentuk pecahannya menjadi 150/100. Kemudian kita akan rubah ke bentuk desimal. Dengan cara lain ya, kita tulis pembilangnya ada 150, kemudian penyebutnya per 100, berarti ada 2 nol. Maka kita bisa ambil 2 langkah menuju kiri. Kita hitung ya, 1, 2. Ya, komanya berada di situ. Jadi hasilnya 1,50. Yang nomor 4, contohnya adalah 200%. Kita akan rubah ke bentuk pecahannya menjadi 200/100. Perhatikan penyebutnya per 100, maka sudah dipastikan ada 2 angka di belakang koma. Coba ya, komanya ditulis. Kemudian tulis berdasarkan pembilangnya, maka di belakang koma menggunakan dari mulai satuan dan di depan koma kita tulis 2. Hasilnya 2,00. Semoga bisa dipahami ya. Kita akan lanjut belajar cara mengubah pecahan biasa ke bentuk persen. Contoh yang pertama, 1/2. Nah, karena akan dirubah menjadi persen, maka penyebutnya kita akan rubah menjadi per 100 semuanya. Kira-kira penyebut 2 dikali berapa supaya hasilnya 100?
Iya, dikali 50. Karena penyebutnya sudah dikali 50, pembilangnya juga dikali 50. Maka hasilnya 1 kali 50, 50 per 100. Kalau bentuk persennya berarti 50%. Nomor 2, contohnya 1 per 4. Coba penyebut 4 kira-kira dikali berapa supaya hasilnya per 100? Iya, dikali 25. Maka kita tulis ya, 4 dikali 25, 1 juga dikali 25. Hasilnya 25 per 100. Atau sama dengan 25%. Nomor 3, contohnya adalah 3 per 5. Kira-kira 5 dikali berapa supaya per 100? Iya, dikali 20. Maka kita tulis ya, penyebutnya sudah dikali 20, pembilangnya juga dikali 20. Berapa hasilnya? 3 dikali 20? 60 per 100 atau 60%. Bagaimana anak-anak? Mudah kan? Alhamdulillah. Penjelasannya sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga pembahasan kali ini mudah dipahami dan bisa bermanfaat untuk kalian. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kalau ada yang ingin ditanyakan juga bisa langsung komentar di bawah ini ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.